Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Dapur Makar. Apa kabar bunda-bunda? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Di video kali ini kita akan membuat kulit risol anti sobek, anti pecah, tidak lengket meskipun ditumpuk dengan isian rambut ayam sayur sederhana tapi rasanya istimewa, enak, gurih, creamy. Kalau mau tahu bagaimana aku membuatnya, simak terus videonya sampai selesai ya. Pertama udah aku siapkan wortel sebanyak 3 buah dan kentang sebanyak 3 buah. Ini nanti setelah dikupas kulitnya beratnya jadi menyusut ya bun. Untuk wortel 200 gram dan kentang 300 gram. Selanjutnya mau aku cuci bersih dan ini mau aku potong dadu kecil-kecil ya bun. Selanjutnya mau aku rebus sebentar aja wortel dan kentangnya ini selama kurang lebih 3 menit ya. Nah kalau udah semuanya direbus kita saring dan sisihkan. Untuk ayamnya juga udah aku rebus ya bun, tapi mohon maaf gak ke record. Untuk air rebusan ayamnya gak pakai apa-apa ya, aku cuma pakai air aja ditambah garam sedikit, rebus sekitar 15 menit. Kalau sudah 15 menit direbus, selanjutnya ayam ini nantinya akan aku haluskan menggunakan chopper ya bun. Sebelum lanjut videonya, buat bunda yang baru bergabung di channel Dapur Makar, jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Ini dia hasilnya ayam yang sudah aku chopper. Selanjutnya udah aku siapkan juga daun bawang sebanyak 1 batang. Kalau aku nggak pakai seledrinya ya bun, mungkin opsional, bunda bisa pakai juga. Lalu aku ada setengah buah bawang bombay, dicincang halus aja. Nah ini semua bahan sudah siap. Selanjutnya siapkan wajan untuk menumis. Lelehkan 2 sendok makan margarin, boleh juga diganti dengan butter. Masukkan 2 siung bawang putih yang sudah dicincang halus, tumis hingga harum. Lalu tumis bawang bombay hingga layu dan harum. Kalau sudah, masukkan wortel dan kentang yang sudah direbus tadi. Aduk-aduk hingga tercampur rata. Lalu masukkan ayam yang sudah direbus tadi dan dihaluskan. Kemudian aduk-aduk kembali hingga tercampur rata. Kemudian masukkan seasoningnya. Di sini aku pakai 3 sendok teh kaldu ayam bubuk, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir, dan setengah sendok teh lada bubuk. Kemudian aduk kembali hingga tercampur rata. Lalu tuang air rebusan ayam sebanyak 500 ml. Aduk-aduk kembali hingga tercampur rata. Selanjutnya, masukkan susu cair full cream sebanyak 200 ml. Aduk-aduk kembali hingga tercampur rata. Selanjutnya, masukkan irisan daun bawang dan aduk-aduk kembali hingga tercampur rata. Lalu masak hingga susunya mengental. Setelah agak mengental, lalu kita tambahkan 4 sendok makan tepung terigu dan 4 sendok makan tepung maizena yang sudah dilarutkan dengan 100 ml air. Aduk hingga merata dan masak hingga matang. Kalau sudah matang seperti ini, bisa kita angkat dan sisihkan. Selanjutnya, kita akan membuat kulit risol andalan aku untuk jualan. Siapkan wadah bersih dan kering. Masukkan 500 gram tepung terigu serbaguna yang sudah diayak. Lalu masukkan 4 sendok makan tepung tapioka, ini juga opsional ya bun. Selanjutnya masukkan 1 sendok teh garam, aduk hingga merata. Selanjutnya masukkan 1100 ml air putih, bertahap aja. Masukkan secara bertahap untuk mendapatkan konsistensi yang kita inginkan. Sambil diaduk menggunakan mixer ya bun, bisa gunakan bola whisk juga. Sambil di mixer, selanjutnya kita masukkan 1 butir kuning telur. Ini kuningnya aja ya bun, supaya hasil kulitnya nanti lebih lembut. Nah, kalau dirasa sudah halus dan tidak ada adonan yang masih menggumpal, matikan mixernya dulu.
Selanjutnya, masukkan 6 sendok makan minyak goreng, aduk lagi hingga merata. Pastikan tidak ada adonan yang masih bergerindil. Nah, supaya hasil adonannya lebih halus, selanjutnya bisa kita saring. Adonan kulit risolnya ini sudah siap kita cetak. Aku gunakan wajan walik atau wajan kebalik seperti ini. Alat ini banyak dijual online ya bun. Nah, untuk pemakaian pertama cukup mudah, hanya dioleskan dengan minyak goreng tipis saja menggunakan tisu. Selanjutnya tidak perlu dioles dengan minyak goreng ya bun. Setelah teflon dipanaskan, langsung aja celupkan wajan ke dalam wadah adonan seperti ini, lalu letakkan di atas kompor dengan posisi seperti ini ya bun. Masak hingga kulit matang. Kalau ada bagian yang bolong, bisa kita tambal dengan sedikit adonan seperti ini ya bun. Nah, kalau pinggiran kulitnya sudah mulai terangkat, artinya sudah bisa diangkat ya bun. Lakukan hingga semua adonan habis. Selanjutnya untuk isiannya, ambil 1 lembar kulit, isi dengan bahan isian yaitu rogut ayam yang sudah kita buat tadi. Untuk cara menggulungnya, lipat dari bawah ke bagian atas sehingga isiannya tertutup. Kemudian diikuti di bagian sisi kanan dan kiri. Untuk lipatan sisi kanan dan kiri ini patokannya adalah isiannya ya bun. Setelah itu gulung sesuai dengan besaran isian. Lakukan hingga seluruh kulit dan isian risol habis. Nah, ini risol yang sudah kita isi dengan bahan isian. Selanjutnya aku akan membuat bahan pencelupnya. Masukkan 120 gram tepung terigu serbaguna. Tambahkan dengan 240 ml air matang. Aduk hingga tepungnya larut dan pastikan tidak ada adonan yang masih bergerindil ya. Selanjutnya kita balur dengan menggunakan bahan pencelup ini supaya nanti ketika dibalur dengan tepung panir ini sudah bisa menempel. Selanjutnya balur dengan tepung roti atau tepung panir. Pastikan seluruh permukaannya tertutup dengan tepung panir ya bun. Seperti ini hasilnya, lakukan hingga semua habis. Ini dia risolnya sudah jadi, bisa kita langsung goreng ataupun disimpan dalam frozen. Kalau bunda mau langsung digoreng, sebelumnya simpan dulu dalam kulkas beberapa menit supaya tepung panirnya itu lebih set ya bun saat digoreng nanti. Nah, sebagian ini sudah aku simpan di freezer dan ini yang akan aku goreng. Panaskan minyak goreng yang cukup banyak supaya risolnya nanti kerendam. Kalau sudah panas, masukkan risol secukupnya. Dan tunggu hingga tepung panirnya ini agak kering, baru kita balik. Nah, ini tepung panirnya sudah agak kering, bisa kita balik. Cukup 1 kali balik aja gorengnya. Selanjutnya goreng hingga matang dan warnanya kuning kecoklatan. Nah, kalau dirasa sudah matang, bisa kita angkat dan tiriskan. Salah satu tips menggoreng supaya adonan kulitnya tidak pecah, jadi gunakan minyak yang sudah cukup panas ya bun, supaya nanti kulitnya itu tidak pecah atau tidak robek gitu ya bun ya. Nah, ini dia risol rogut ayamnya sudah selesai aku buat. Sekarang aku mau cobain. Ini kulit luarnya garing, crispy, dan lebih kokoh. Tapi pas dicoba, ini rasanya enak banget. Wangi susunya berasa, creamy banget. Kulit bagian dalamnya ini super lembut. Perpaduan yang pas, pasti bikin nagih banget. Bunda-bunda wajib coba di rumah ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan share. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.